Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan bertolabul ilmi kembali, insyaallah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang tentunya menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu kepada seluruh peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji, yang dimana alhamdulillah bertepatan di tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah. Sebelumnya bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam ibadahnya, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Ya Rabbal. Cek, mohon maaf. Apakah suara Gista terdengar kembali? Sempat ada Masih kendala teknis? Sudah Ibu ya? jelas Alhamdulillah, terdengar mohon maaf jelas. sebelumnya ada sedikit kendala. Baik, dimanapun berada, semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam ibadah Ramadannya, dan semoga kita diperkenankan untuk terus beribadah di Ramadan tahun ini sampai nanti di Lebaran mendatang dan sampai bertemu kembali di Amin. Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. 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 Ya Baik, Rabbal. Bapak Ibu, insya Allah semuanya sudah siap ya untuk kembali bertalabul ilmi di pagi hari ini. Ada yang tahu untuk materinya pagi hari ini apa Bapak Ibu? Ada yang Campur sudah tahu? aduk. Apa? Campur ya. Campur Bagaimana? aduk. Campur. Iya, ada campur materi. aduk kan. Baik, Campur aduk hal yang tidak biasa. benar. Bacaan yang tidak biasa. Insya Allah Bapak Ibu sudah siap semua dan insya Allah Ustadz Ari pun sudah siap juga untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Dan demi kelancaran acara ataupun kajian pada pagi hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu saat Ustadz Ari sedang menyampaikan materi, mohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya ya, supaya dapat terdengar dengan jelas untuk materinya. Dan nanti jika ada interaksi, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengaktifkannya, namun jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Dan nanti jika sudah memasuki sesi tanya jawab, Bapak Ibu diperkenankan untuk menggunakan fitur raise hand-nya ataupun angkat tangannya di akun Zoom-nya masing-masing. Kemudian nanti jika namanya dipanggil, bisa persilakan untuk membuka mikrofonnya kemudian bertanya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan marilah kita awali untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Ari, Gesa persilakan. Ya, syukran Agesa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, tentunya harus semakin semangat nih ya, apalagi pertengahan, sudah kita memasuki pertengahan bulan Ramadan, Pak Bu ya. Semakin kita memasuki pertengahan, apalagi nanti 10 hari terakhir ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan dan berkahi ya. Baik, untuk kajian pada pagi hari ini kita akan mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah,
tentunya puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan besarnya, Pak Bu. Apa kesempatannya? As-sihhatu wal faraghu. Kesehatan, ya. Kita dalam keadaan sehat alhamdulillah pada pagi hari ini dan dalam keadaan waktu luang. Karena tanpa kesehatan dan waktu luang tentunya untuk hadir pada pagi hari ini harus ada dua kondisi itu, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan kita, apalagi kalau virtual itu insya Allah sih ya. Meskipun di antara kita semua ya Bapak Ibu sekalian ada yang sakit misalkan ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera disembuhkan ya. Dan juga barangkali ada belum ada waktu luang untuk senantiasa menyimak dengan dengan nyaman gitu ya. Diam, duduk, menyimak ataupun misalkan lagi bekerja untuk virtual ini masih bisa disimak gitu ya. Jadi insya Allah ini salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai pun Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang sakit, tidak ada waktu luangnya juga ya, itu tak mengapa. Yang penting kita niatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lain kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Makanya segala sesuatu, setiap langkah kita, setiap apa yang kita amalkan, semuanya harus bernilai ibadah. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa menerima ilmu yang insya Allah nanti akan di-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama di sini belajar dan mengajarkan ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang terbaik kata Rasulullah yang belajar Al-Qur'an, apalagi mengajarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan untuk materi berikutnya ya. Apalagi ini sebagaimana pernah saya sampaikan di pertemuan yang berikutnya, kita itu sudah memasuki ke pertengahan. Ya. Bahkan mau penghujung akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan. Makanya materinya betul-betul Bapak Ibu sekalian kondisikan waktunya ya, biar tidak terlewat untuk materi-materi yang tentunya bisa jadi ada yang belum mengetahuinya ya. Makanya apalagi judul pada pagi hari ini apa tadi Pak Bu? Campur aduk hal yang tidak biasa. Masya Allah ya. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita akan bedah terlebih dahulu judulnya Pak Bu ya. Apa maksud daripada judul ini? Seperti biasa Pak Bu ya, di balik judul pasti ada filosofi yang tentunya saya susunkan Pak Bu ya. Nah di sini ada campur berarti ada sesuatu materi yang dicampur gitu ya. Maksudnya tidak satu materi Pak Bu, berarti agak banyak ya. Campur aduk gitu ya. Jadi materinya tidak satu tema ya, jadi bergantian. Makanya kalau misalkan kita mempelajari yang namanya ayat gharibah atau ayat-ayat asing itu banyak sekali Pak Bu ya. Nah, yang saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu sekalian, akan sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi-materi besarnya saja ya. Jadi bab di mana sering keliru dalam membaca Al-Qur'an. Babnya ini gitu ya. Jadi materi-materi besarnya saja. Meskipun kalau kita simak, kalau kita pelajari secara mendalam itu masih banyak ya. Apalagi nanti terkait dengan ikhtilas gitu ya, kesalahan yang tanpa kita sadari tapi itu fatal seperti itu ya. Itu ikhtilas. Terus berikutnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan al-lahnul jali gitu ya. Seperti tertukar huruf, tapi ini lahnul jalinya itu yang tanpa kita sadari gitu ya, seperti menambah huruf atau mengurangi huruf ya, seperti wal fajr yang harusnya wal fajr itu ya. Itu nanti termasuk kepada pembahasan yang cukup menarik juga Pak Bu ya. Terus berikutnya nanti mengurangi huruf. Yang tadi mengurangi huruf ya, yang harusnya wal fajr ini dibaca wal fajr.
atau misalkan menambah huruf atau menambah merubah harokat gitu ya. Seperti misalkan wajah menjadi wajah gitu ya. Waja'alnal laila libasa. Ini malah menjadi waja'alna, wajah gitu ya, bukan wajah. Nah, tapi kan beda tipis ya, itu termasuk ikhtilas dan seterusnya ya. Banyak hal-hal yang memang kalau kita pelajari semakin mendalam, semakin banyak sesuatu yang memang harus kita perhatikan Pak Bu di setiap kita membaca Al-Quran. Luar biasa ya. Makanya Al-Quran ini karena Al-Quran yang sangat mulia, bahkan hadiahnya juga surga Pak Bu ya, bagi kita yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran gitu ya. Ya, hadiahnya juga surga Pak Bu ya. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit demi sedikit, dan tentunya yang jadi amal soleh ataupun nilainya apa Pak Bu? Adalah usaha atau berusahanya ya. Karena kewajiban kita adalah belajar. Kalau ibu bapak belajar mendapatkan hasil, berarti itu bonusnya. Tapi yang paling utama itu adalah bukan hasilnya, tapi pahalanya Pak Bu ya. Ketika kita belajar, ketika kita berusaha, pahalanya yang kita dapat. Ya, kalau hasil itu semacam bonus Pak Bu ya, semacam bonus. Karena apa? Kalau misalkan di antara Bapak Ibu sekalian ada yang belajar terus belum bisa mendapatkan hasilnya, apa kita ucapkan alhamdulillah saja. Ya, karena Allah sudah menentukan rizki kita semua Pak Bu ya. Termasuk ilmu itu pun juga rizki dari Allah. Baik, campur aduk berarti hal-hal yang memang dicampur ataupun bukan satu materi saja, bukan satu cara baca saja, tapi banyak Pak Bu ya. Nah, dikarenakan banyak maka saya campurkan di sini ya, di materi ini. Nah, campur aduk hal yang tidak biasa, berarti hal yang tidak biasa itu berkaitan dengan bacaan-bacaan yang memang tidak biasa pada umumnya Bapak Ibu sekalian mengetahui gitu ya. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian untuk terkait materi ini kita akan awali dengan pembahasan pembahasan to sukun bertemu tak berharokat ya. Kalau misalkan kita ini Pak Bu, pernah kita membahas terkait dengan idgham ya. Idgham mutamasilain, idgham mutaqoribain, idgham mutajanisain gitu ya. Nah, jadi ini di sini insya Allah kita akan coba bahas ya. Baik, sebentar saya akan coba cek dulu. Baik, mohon ditunggu sebentar Pak. Ada ini. Baik. Baik. Nah, kita akan coba tuliskan macam-macam idgham ya. Yang pertama tadi idgham apa Pak Bu? Idgham Mutamasilen. Afwan. Idgham mutamasilain. Lain. Terus yang kedua? Mutajanisain. Mutajanisain. Mutaja ya. Mutajanisain. Oke. Berikutnya ketiga? Mutaqoribain. 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 Nah, itu aja ya, Pak Bu ya. Nah, di sini ada 3 idgham, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mutamasilain itu termasuk juga nanti ada mitslain ya. Idgham mitslain. Mimi. Ya. Atau mimi, lebih ininya mimi ya. Mimi saja. Biar lebih populer ya. Idgham mimi atau idgham mitslain. Mutamasilain atau idgham mimi nanti ya tambahannya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan coba pahami terlebih dahulu mutamasilain, mutajanisain, mutaqoribain.
ya. Biasanya untuk memahami ini mudah sekali Pak Bu, ya. Kita fokus ke apa namanya ini. Ya, kita biasanya saya untuk menghafal ini ya. Kan biasanya ini termasuk istilah yang luar biasa Pak Bu ya, sulit untuk dihafal gitu ya. Ini termasuk. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ada rumusnya. Rumusnya Bapak Ibu fokus ke sini nih. Ma, terus di sini ada ja dan ko. Nah, ini ya. Berarti kalau misalkan dibikinkan apa namanya rumus ini mim gitu ya. Mim, terus ini jim. Ini hanya rumus ya. Ini rumus. Ini mim, ini jim, ini kof. Nah, ini Pak Bu. Ini rumus ya. Nah, maka dari itu, karena ini kalimatnya ujungnya hampir-hampir mirip Pak Bu ya. Jadi muta ma silain, muta janisain, muta qoribain. Nah, itu ya. Ini biar memisahkan dulu untuk istilahnya Pak Bu. Ya, berarti yang harus Bapak Ibu sekalian hafalkan mutanya saja. Muta, gitu ya. Berarti muta apa ini Pak Bu? Muta ma silain, mim, ya, ma. Terus muta janisain, muta Qoribain. gitu ya. Ini ya termasuk saya ketika untuk menghafal bukan menghafal sih, sebetulnya lebih kepada memahami Pak Bu. Kalau menghafal biasanya suka lupa. Tapi kalau kita misalkan memahami apa terkait dengan istilah gitu ya, itu insya Allah akan lebih kuat ya. Nah, akan lebih kuat seperti itu. Baik, yang pertama idgham mutama ya, berarti diinisialkan ma ya, mim di sini. Nah, biar lebih mudah. Ini jim, ini kof. Nah, mudahnya gini Pak Bu. Kalau mim idgham mutamasilain ya, kodenya adalah mim. Ini adalah idgham yang mana di situ terdapat dua huruf yang sama. Gitu ya, dua huruf yang sama. Contoh saja. Apa saja Pak Bu di sini? Dua huruf yang sama? Lam misalkan ya, banyak. Lam. Terus ada lagi wau. Ya, terus apa lagi? Mim. Banyak ya. Mim. Berarti itu termasuk idgham mimi ya. Makanya idgham mimi ini sedikit dibedakan karena ini mendengung ya. Makanya idgham mimi disebutnya ya. Tapi sama sih. Mutamasilain atau mitslain sama ya. Dua huruf yang sama. Apalagi Bu tadi? Ro. Tapat, Ustaz. Iya, gimana? Gimana Mbak simpan? Kafa. Dal, baba. Dal, baba gitu ya. Pokoknya dua huruf yang sama. Apapun itu ya. Tergantung nanti di mushaf Al-Qur'an adanya huruf yang mana gitu Pak Bu ya. Untuk memastikan huruf apa saja saya belum bisa memastikan ya, dikarenakan belum cek ya. Tapi ini untuk mutamasil itu adalah satu makhraj dan juga satu sifat. Oh ya, makhrajnya sama, sifatnya sama. Itu mutamasilain. Ya, atau yang sederhananya apa tadi? Dua huruf yang sama. Ya, dua huruf yang sama. Itu yang pertama. Terus berikutnya idgham mutajanisain. Nah, kalau mutaja ini ada rumusannya Pak Bu. Kita pindahkan ke bawah ya. Ada rumusannya. Nah, saya berikan inisial saja ya. Jim. Kodenya jim atau mutajanisain. Nah, untuk mutajanisain ini ada rumusnya Pak Bu. Kita akan pasangkan huruf yang ada di ujung lidah. Di ujung lidah dulu ya, yaitu da, ta, to ya, da, dal, terus di sini ta, to. Ini ujung lidah dulu ya, ujung lidah. Ini satu sifat Pak Bu? Apa satu sifat tidak? Tidak. Beda. Tidak. Tapi Tidak, satu beda. satu makhraj. Satu makhraj ya. beda Makanya mutajanisain yang inisialnya jim, mutajanisain itu adalah satu makhraj beda sifat. Oke, bisa dipahami ya? Kita ulangi. Kalau inisialnya mim berarti mutama silain.
Utama si lain itu adalah satu makhraj. Makhraj itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang belum tahu, makhraj itu tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya. Ya. Contoh, Bapak Ibu coba ucapkan ba. Coba. Ba. Ba. Keluarnya dari mana? Asyafatain. Nah, disederhanakan, bahasanya disederhanakan, dua bibir kan? Bibir. Tanpa dua bibir tidak akan bisa diucapkan ba, gitu kan ya? Nah, itu adalah makhraj. Nah, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu makhraj, ya. Jadi ketika kita mau mengucapkan ba, nah ini ada yang nempel nih, nempel bibir atas bibir bawah, ba. Berarti itu makhrajnya. Makhraj, ya. Terus misalkan yang lainnya, ma. Apa Pak Bu? Ma. Dua bibir. Dua bibir sama, berarti Dua bibir. ba. Apa Ba, ucapkan ba dan ma? Coba. Ba, ma. Ma. Sama tidak? Sama. Nah, itu berarti satu makhraj. Satu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ya. Bapak Ibu sekalian, tempat keluarnya huruf. Contoh lagi yang lain misalkan. Huruf ini apa namanya? Dal ini yang dal. Coba ucapkan. Da. Dal. Rasakan apa yang nempel, Pak Bu? Lidah. Ujung lidah. Ujung lidah nempel ke Di atas. gusi gigi sari atas. Itulah makhraj, tempat keluar. Oke, bisa dipahami ya? Bapak Ibu, ada yang belum tahu di sini apa itu makhraj? Sebelum saya jelaskan tadi, ada yang belum tahu makhraj? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, barangkali ada yang belum tahu itu ya, tempat keluar, makhraj. Makanya kan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, itu ya. Makanya disebutnya makhraj. Nah, sedangkan ada as-sifat. Sifat itu yang melekat pada setiap huruf. Pak Bu ya, boleh di-mute-kan dulu Bapak Ibu sekalian biar tidak ini ya. Nanti kalau saya tanya boleh di-on-kan ya. Nah, sedangkan ada as-sifat, sifat itu adalah sifat yang melekat pada makhraj tadi. Pak Bu ya, setiap huruf. Makanya di setiap huruf itu sifatnya berbeda-beda, beragam gitu ya. Ada yang sifatnya sama, ada juga yang beda. Tapi ada yang sifatnya sama, ya kategorinya misalkan hams, ya. Tapi ada sifat yang lainnya berbeda, gitu ya. Jadi ini luar biasa, apa namanya? Bukan unik ya, ini masya Allah, mulia sekali ya. Allah sudah menciptakan dengan berbahasa Arab, bahkan cara baca Al-Quran itu bukan cara bacanya lugohnya Arabi atau logatnya Arab gitu ya. Jadi orang Arab saja ketika membaca Al-Quran harus belajar tajwid, Pak Bu. Gitu ya. Jadi orang Arab sendiri itu ketika membaca Al-Quran harus mempelajari cara bacanya. Atau harus mentalakikannya gitu ya. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur, Pak Bu. Pahalanya double gitu ya. Kalau orang Arab itu sudah berbahasa Arab dari kecilnya, Pak Bu, sudah ya. Kalau kita dari kecilnya bukan berbahasa Arab, kita orang ajam ya, di luar Arab nih, Pak Bu. Tapi tentunya kita malah double, Pak Bu ya, belajarnya dari huruf hijaiyah, terus huruf sambung dan seterusnya. Pernah saya sampaikan. Itu tentunya nilai plus kita, Pak Bu ya. Nilai plusnya adalah pahalanya lebih double lagi gitu ya, karena usahanya luar biasa dari mulai huruf hijaiyah. Nah, maka dari itu di setiap huruf itu ada yang namanya sifat. Contoh ya, ketika kita mengucapkan dal, ujung lidah menempel ke gusi gigi sari atas, ta pun juga sama, ta, to pun juga sama, to, ya, ujung lidah menempel ke gusi gigi sari atas, sama-sama menempelkan ke situ, Pak Bu ya. Nah, bedanya apa? Ketika huruf dal ya, nanti kaitannya dengan ini, Pak Bu. Ya, kalau misalkan ini sedikit saya perlihatkan ya untuk makhrajnya, Pak Bu. Nah, di buku yang tentunya sudah kami buatkan ya. Nah, ini Pak Bu lihat ya. Di sini kita lihat huruf dal. Nah, ini nih kita lihat ya. Huruf dal. Huruf da ini termasuk jahr.
ya, dan juga syiddah, syiddah tertahan, dan tarkik tipis, gitu ya. Nah, cuman nanti ada sifat-sifat yang sama, ada sifat yang berbedanya juga ya. Dal. Ketika kita lihat po pun juga sama. Tapi ketika huruf tak lihat. Tuh, kalau tak itu hams, kalau dal tadi jahar. Seperti itu, Pak Bu. Ya. Jadi perbedaannya di sini. Ya, makanya kenapa ketika kita mengucapkan da dan to, da dan ta itu ya, beda bunyi. Itu adalah di sininya, Pak Bu. Da ta gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita harus membahas terkait dengan makhraj. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan sifatnya dulu ya. Kalau makhraj sudah barang tentu tadi sudah tahu ya. Sekarang sifatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, idgham mutajanisain itu rumusnya yang pertama ini, ya. Rumusnya ini. Terus rumus yang kedua adalah ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Apa saja tuh? Tha. Terus apa lagi, Pak Bu? The. Terus? Go. Ah, ini saya pisahkan biar lebih mudah, Pak Bu. Ya. Nah, ini rumusnya. Pokoknya rumus yang pertama adalah huruf ujung lidah menempel ke gigi seri ke gusi gigi seri atas. Rumus yang kedua adalah ujung lidah menempel ke ujung dua gigi seri atas, yaitu tha, dha, dha. Coba kita akan coba praktekkan, Pak Bu ya. Yang atas dulu. Ujung lidah ke gusi gigi seri atas. Da, ta, to. Silakan. Sekarang ujung lidah ibu bapak posisikan, tempelkan ke gigi seri atas, ditempelkan dulu, bersentuhan. Tha, dha, dha. Nah, gitu ya. Nah, terus berikutnya nanti Bapak Ibu sekalian terakhir rumusnya itu adalah ba mim. Ba bertemu dengan mim. Itu udah. Udah segini, Pak Bu, ya. Untuk idgham mutajanisain rumusnya segini. Nah, kok terasa sedikit? Nah, di sini rumusnya gini, Pak Bu ya. Rumus yang pertama ini adalah ujung lidah menempel ke ujung gusi gigi seri atas ya. Ujung gusi gigi seri atas, ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas, da gitu ya. Jadi hampir antara gigi, Pak Bu, di dalam tuh di dalam, jangan di luar ya. Kalau di luar itu susah di luar ya, masih dalam ya. Nah, siap Bapak Ibu sekalian, boleh diperhatikan nih ya rumusnya. Rumus yang pertama adalah pertemuan da ta. Berarti gini, Pak Bu. Da ta. Nah, gitu ya. Da ta. Berarti kita tuliskan. Ini tulis ini ya, rinciannya ya, Pak Bu ya. Dal bertemu dengan ta. Oke, ini yang pertama. Terus berikutnya adalah ta da. Kita balikan. Nah, gitu ya. Ta da. Nah, kita tulis. Ini mutajanisain paling banyak sebetulnya paling banyak, Pak Bu. Nah, ta dal. Ya. Nah, jadi caranya gitu, Pak Bu, dibolak-balik. Data ta dal. Nah, gitu ya. Sebaliknya, tato gitu. Bisa ya. Ini rumusnya. Sekarang kita tulis lagi tato tota. Ayo Aci. Nah, sip. Tuh kan kalau dikeluarkan semuanya banyak, Pak Bu. Banyak tuh ya. Data, tada, tato, tota. Oke, ini rumus pertama. Ini masih ada ya. Betul. Jadi ada apa? Ada empat pertemuan, Pak Bu tuh, ya. 4 pertemuan. Jadi rumus yang ini Bapak Ibu sekalian tinggal dibolak-balik saja. Ya. Data, balik lagi. Tada, tato, tota. Ya. Siap. Sekarang yang kedua, Pak Bu. Rumus yang kedua tidak seperti yang atas. Ya, rumus yang kedua tidak seperti yang atas. Rumus yang kedua cuman gini aja.
Fadha. Siap, kita tulis ya. Di bawah saja. Atau di sini deh. Saja. Fadha. Nah, gitu ya. Nah, jangan dibalikin. Yang ini mah kalau yang kedua jangan dibalikin, Pak Bu. Fadha dzawo gitu. Ya, fadha dzawo. Gitu doang, cuman 2 berarti. Oh, 2. 2 saja. Dzawo. Nah, gitu. Dan yang terakhir ba mim, udah. Itu adalah mutajanisain. Kalau Bapak Ibu sekalian menemukan dal bertemu ta berarti mutajanisain. Ta bertemu dal berarti mutajanisain. Ta dengan to berarti mutajanisain. To bertemu ta juga mutajanisain. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu pahami ya, bukan dihafal, tapi pahami rumusnya ya. Oke, ini rumusnya. Boleh tuh. Silakan Bapak Ibu mau screenshot dulu, boleh, monggo. Nah, biar gampang ya. Nanti biar untuk menentukan yang mana mutama, mutaja, mutako lebih mudah. Kurang ke bawah, Pak. Jadi 7 ya, Kurang ke bawah. Bagaimana Bu, Pak? Ustaz, yang nomor 1 Turunin dikit, Ustaz. Turunin sedikit. Boleh satu-satu nih. Yang mana dulu nih? Afwan. Turunin dikit Ustaz. Oh, turunin sedikit gini. Oh, ini. Oh, gak kelihatan. Kelihatan, nggak bisa di Siap. Makasih. Silakan. Screenshot. Jadi ada 7 ya, Ustaz. Gimana? Ada 7 ya itu ya. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 betul ya. Itu nggak Ini bisa berarti dibuat, saya tulisin lagi. nggak bisa Ba, Ketemu to tidak ya Ustaz? mim. Yang mana, Bu? Yang kedua, Ketemu to. yang dibulak-balik yang ini aja. Oh, da bertemu to gak ada. Gak ada. Oh, Gak iya. ada ya. Masukkan aja, Makanya rumusnya ini, Bu. Da, ta. Ta, da, ta, to, dan tota. Ustaz. Oh, iya. Bisa enggak dal bertemu to? Iya, gak ada. Makanya gak ada, Bu. Ya, gak ada di dalam Al-Qur'an gitu. Gak ada pertemuan da bertemu to gitu maksudnya. Yang terakhir ba dengan mim ya, Pak. Ba. Nah, yang terakhir ba mim saja. Mim. Bukan mimba ya. Ya. Kalau mimba nanti ikhfa syafawi. Ini ba mim. Mim. Ba. Ya, itu satu. Oke, siap. Sudah ya? Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, mutakoribain. Mutakoribain cuman 2. Cuman 2, Pak Bu. Perhatikan, cuman 2 ya. Saya tulis di sini. Mutako. Berarti inisialnya kof. Inisialnya kof ya. Inisialnya kof itu cuman 2. Kokalaro. Koka ya. Koka. Laro. Koka. Laro. Laro. Suka bilangnya koki. Boleh. Mau koki, hako, koki lamro boleh lah. Itu terserah Bapak Ibu ya untuk mengingatkan ya, untuk mengingat boleh itu bebas ya. Koki lari. Boleh Bu tuh. Lari. Baru tuh dimasukin nih ke metode sobat ngaji nih Bu, jadi jariah Bu. Koki lari ya. Alhamdulillah, Masya Allah nih. Saya tuliskan biar gak lupa. Koki lari Bu. Koki lari. Masya Allah. Syukran Bu. Alhamdulillah. Jariah nih ya. Baru. Siap. Nah, yang lain juga sepertinya bisa Bu kalau misalkan kita ngulik lagi ya, kita cari-cari itu ya untuk memudahkan. Nah, salah satu gimana? Yang itu dal itu saya singkatnya ditato gitu. Nah, bagus Bu, bagus ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Betul ya, ditato ya. Masya Allah, ditato nih. Bukan ditato ini. Masya Allah. Nanti tambah itunya, kalau ini sadalnya tinggal tambah titik 1. Gitu ya, betul. Masya Allah. Nah, itulah. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita perhatikan ijtihad para guru-guru seperti itu Pak Bu, mencari bagaimana kita meracik
sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ya, untuk memudahkan umat. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah bisa nih ya di Sobat Ngaji sudah bisa. Oh, ternyata bisa deh dipakai apa namanya rumusan itu ya. Kokilari ya. Jembatan keledai, Ustaz. Jembatan keledai. Oh ya gitu. Betul, Bu. Masya Allah ya. Nih, Kokilari kalau ditato. nah ditato ya, kokilari ditato. Terus ini juga ini nih, inisialnya ya, mim, jim, kof gitu ya. Nanti bisa dikombinasi ya. Ini sebetulnya bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan hurufnya, tapi ini hanya inisial saja. Ya, makanya mim, jim, kof biar memudahkan, Pak Bu ya. Jadi sehingga ketika saya hanya memperlihatkan ini saja, berarti ini muta apa Bu? Muta masilain, mutajasilain, mutajani ya. Mutama silain, mutaja nisain, mutako riban. Oh, berarti ada tambahan nih. Ilmu lagi nih. Biar lebih mudah ya. Mutamasi berarti mim sin. Kita rubah, Bu. Biar lebih mudah ya. Nih afwan. Kita akan rubah. Ini mendadak loh ya. Dapat metode-metode baru nih. Nah, yang pertama adalah inisialnya adalah mim sin ya, atau mutamasi ya, mim sin. Berarti masi ya. Masih nih Pak Bu yang pertama. Mutamasi. Terus mutajani. Apa mutajani, betul ya? Jani. Oh ya, Ustaz. Jani. Sama Kori pembaca akan Kori. Nah, bagus. Kori baik. Atau kita sambungkan. Ini sambungan saja. Nah, gini berarti ya. Afwan. Nah, masih. Terus tadi apa? Jani dan Jani, Kori. Oh, Kori. masih Jani Kori. Masih Jani Kori. Kori. Masya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Nggak nyangka nih. Ya. Betul, nggak nyangka nih bisa dapat metode baru nih. Insya Allah nih jadi jari hayamun ya, sama-sama. Nanti kita tempelkan di metode. Nah, masih Jani Kori. Jadi kalau misalkan kita sudah punya inisialnya gitu ya, Afwan. Inisialnya berarti ini mutaja mutama silain. Muta apa ini? Janisain. Muta Koribain. Nah, gitu ya. Lumayan lah Pak Bu ya untuk mengingat itu ya. Nah, cuman memang nanti yang bisa jadi inisial besarnya adalah mim, jim, kof itu aja. Ya. Dikarenakan ini kalau masih Jani Kori ya bisa aja sih ya untuk dihafal. Masya Allah. Nah, ini saja Pak Bu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan ta. Kita lihat di sini, ta. Ada Pak Bu? Nah, ini ta. Berarti mutajanisain, mutakoribain, mutamasilain. Ini. Hati-hati ini. Mutajanisain Pak Bu. Ini berarti to dan ta itu berarti termasuk mutajanisain. Ya. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu sekalian, pembahasannya menarik nih Pak Bu, ya. To sukun bertemu tak berharokat. Nah, kita lihat, kita baca dulu ya. Huruf to sukun bertemu tak berharokat dan bertasydid dibaca dengan hukum idgham naqis. Nah, ini beda Pak Bu. Ya. Kalau yang tadi idgham mutajanisain, sebetulnya ini sebetulnya ini idgham mutajanisain. Tapi karena to bertemu dengan tak berharokat, to sukun bertemu tak berharokat, ini termasuk ayat gharib Pak Bu. Asing ya. Termasuk ayat gharib. Meskipun kategorinya di mutajanisain. Ya. Nah, cuman di sini disebutkan idgham naqis. Masih ingat naqisoh Pak Bu? Ada akmal, Sempurna. ada kamilah, ada naqis. Nah, tidak sempurna.
Atau kurang sempurna boleh gitu ya. Atau tidak sempurna sih Pak Bu. Lebih tepatnya tidak sempurna ya. Jadi tidak sesempurna akmal dan kamilah ya. Jadi tidak sempurna. Kalau ankos paling tidak sempurna gitu. Paling ya. Jadi paling tidak sempurna. Nah, maka dari itu tidak sempurna dari apanya kita lihat di sini ya. Yaitu meleburkan atau menggabungkan makhraj dan sifat to sukun kepada tak berharokat. Maksudnya apa? Kita lihat di sini ya. Makhraj dan sifat huruf ta sukun kepada tak berharokat dan bertasydid dengan peleburan penggabungan yang tidak sempurna tuh. Ya, tidak sempurna ya. Jadi nanti kaitannya tidak sempurna itu Bapak Ibu sekalian dengan sifatnya. Sifat aslinya gitu ya. Tidak sempurna. Cara bacanya huruf ta sesuai dengan karakternya yang tebal. Tuh, Pak Bu, ya kita lihat. Kita fokuskan ke sini dulu, Pak Bu. Kita fokuskan ke sini dulu, ya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Contohnya misalkan, oh ya, Al-Kafirun. Kita buka Al-Kafirun dulu, Pak Bu. Biar jelas. Biar kerasa. Kok disebutnya nakis gitu, ya. Kita buka dulu Quran Surah Al-Kafirun. Nah, Bapak Ibu bisa menebak nih ya. Quran Surah Al-Kafirun ayat keempat. Ada abatum. Ini kira-kira yang mana? Mutama, mutaja, mutako. Pak Bu, coba. Sebentar, saya screenshot dulu ya. Abatum. Nah, coba yang tadi rumusnya. Janisen. Masya Allah. Langsung ya bisa menebak ya Pak Bu ya. Bisa menebak, Masya Allah ya. Mutaja nisain, betul ya, mutaja nisain. Nih, Bapak Ibu sekalian, nanti ada nakis, ada akmal ya. Ada nakis, ada akmal. Kalau akmal tadi apa? Sempurna, paling sempurna ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti termasuk cara baca paling sempurna ini Pak Bu. Paling sempurna, akmal. Ini dibaca akmal Pak Bu. Contohnya apa? Apa namanya? Kenapa disebut akmal? Ini ya, idgham, mutamasilain, dan cara bacanya akmal paling sempurna adalah menghilangkan bunyi huruf dal. Maka kan nggak gini, abadetum, nggak gitu kan? Tapi betul, masuk ke huruf tak langsung Pak Bu. Nah ini langsung ke tak. Jadi cara bacanya gini. Cara bacanya seperti Bapak Ibu sekalian menghilangkan huruf dal. Contoh ya, ini saya coba hilangkan. Nah, berarti gimana bacanya? Abatum. Tanpa ada sedikit pun sifat dal, Pak Bu. Oke. Abatum. Itulah akmal. Ya. Oke, bisa dipahami Pak Bu? Akmal ya jelas. Jadi dalnya dihilangkan saja. Ya, dalnya dihilangkan saja. Meskipun nampak, ya, dihilangkan saja. Sekarang, kalau saya baca seperti ini, abadetum, sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Nah, itulah yang disebut nakis. Nah, cuman tidak dibaca di sini, bukan ini. Ya. Tapi to bertemu tak tadi, Pak Bu. Ya. Nah, cuman cara bacanya nakis itu seperti itu. Jadi tidak menghilangkan sifat dari huruf dal. Kolkolahnya ya. Nah, apa namanya? Mau itu kolkolah atau sifat dal? Apa contoh? Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Bunyinya. Pak Bu, boleh di mute dulu ya, biar paham ya. Oke, saya izin mute dulu Bapak Ibu sekalian ya. Biar tidak keliru ya. Saya izin mute all dulu. Nah, coba disimak dulu Pak Bu ya. Nah, dengarkan. Yang pertama saya akan akmalkan yang tadi ya, menghilangkan huruf dal. Berarti abatum, langsung memasuki ke huruf ta langsung ya. Sedangkan kalau misalkan nakis itu adalah kita masuk ke dal dulu. Tanpa mantul juga akan kerasa. Abadtum. Nah, ini apa namanya? Masuknya ke nakis. Abad, kan? Abad ya. Ke dal dulu nih. Abadtum, meskipun tanpa di kolkolahkan
Ya, apalagi kalau misalkan abadatum, wah itu apa namanya terlalu berlebihan itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makanya sedikit sekali kita membaca kedal itu nanti masuknya ke nakis. Abadtum. Nah, ini dal dulu berarti, ya. Sekarang kita masuk ke ta. Abadtum. Nah, bisa dibedakan tidak? Boleh sekarang di-on-kan. Bisa dibedakan tidak bunyinya, Pak Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Coba perhatikan lagi. Saya baca yang nakis. Abadtum. Apa terasa dalnya, Pak Bu? Ada terasa. Terasa. Sekarang saya baca yang ketaknya, langsung ketak. Abadtum. Beda. Nah, beda ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, termasuk kalimat yang ini. Nah, ya, termasuk kalimat yang ini. Ada basa dan to dan ta gitu ya. Makanya cara bacanya bukan dipantulkan, ya. Sekarang saya akan coba yang akmal dulu ya, yang akmal dulu. Diperhatikan Pak Bu. Basa ta akmal atau nakis yang ini? Ulangi, Pak. Oke, siap ya. Diperhatikan Pak Bu. Kalau akmal itu sempurna berarti masuk ke ta langsung. Ya, Iya. kalau nakis itu ada sifat huruf to, ya. Siap. Diperhatikan Pak Bu. Saya akan baca pelan-pelan. Basata akmal atau nakis? Akmal. Jelas ya? Iya. Jelas ya? Memasuki ke huruf ta. Sekarang saya akan coba nakiskan. Tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Basalta terasa tidak? Apa to-nya terasa tidak? Nah, itu Pak Bu, ya. Jadi meskipun mutajanisain, ternyata ini ada cara baca yang berbeda di to bertemu dengan huruf ta, ya. Hanya ini saja Pak Bu, hanya ini saja. Hanya satu, Pak. To dan huruf ta. Ada 4. Ada 4 Pak Bu ada ini nih. Ada 4 ya. Nih, boleh dicatat surahnya di Quran surah. Ya boleh sok. Silakan. Nih, Pak Bu. Sebentar. Di Quran surah An-Naml. Terus Al-Maidah, Yusuf, Az-Zumar, ya. An-Naml, Az-Zumar, Al-Maidah, Yusuf, Pak Bu. Nah, ini ya. Di dalam Al-Qur'an 30 juz hanya ditemukan sebanyak 4 kalimat ini atau 4 kata ya. 4 kata Bu Pak ya. Siap. Saya akan coba praktekkan. Dan ini memang tidak semudah yang kita dengar Pak Bu. Saya pun juga pernah masih dikoreksi ya, belum masih terasa sempurna ya. Makanya kita lihat di sini. Yang perlu diperhatikan itu Bapak Ibu sekalian adalah bunyi huruf sebelumnya. Nah, ini kan huruf H tebal tipis Pak Bu. Tipis. Harus tetap tipis. Aha, tipis. Akan tetapi ketika memasuki idgham, nah ke sini ya, idgham ke huruf ta, maka di situ di sela-sela memasuki ke huruf ta itu harus ada ketebalan. Help to. Nah ya, bisa. Lumayan agak susah ya. Help to. Nah, tapi bisa bedakan, Bapak Ibu sekalian bisa bedakan ya bunyinya ya. Bisa ya. Oke. Berikutnya Pak Bu di sini. Saya akan gini Pak Bu, biar lebih mudah ya. Baik. Saya akan coba bacakan 2 kondisi akmal dan nakis ya. Sekarang saya baca kondisi akmal. Ahatu itu akmal. Terus nakisnya help to. Ada ketebalan sedikit. Help to. Oke. Bisa membedakannya Pak Bu? Minimal bisa membedakan deh. Kalau misalkan untuk praktek agak susah ya latih terus ya. Berikutnya, saya baca akmal dulu. Farwat to akmal ya. Sekarang kita tebalkan. Farwat to.
Lumayan ya. Global ya, pro dan so ya. Ya, yang belum apa namanya, yang belum terbiasa pasti agak berabe ya untuk pengucapannya. Oke. Minimal tahu aja dulu, Pak Bu. Siap. Berikutnya. Berarti kalau yang akmal itu Ustaz, Gimana? pengucapannya tipis sih. Iya, Akmal itu langsung tipis ke sini. pengucapannya tipis Betul, ya? tipis dikarenakan apa? Idgomnya langsung sempurna ya. Jadi kan idgom itu ini Pak Bu. Idgom itu kan pernah saya ibaratkan sebuah pedang dimasukkan ke dalam sarungnya. Jadi ada dua benda jadi satu. Nah, berarti kan yang apa namanya, yang kita lihat pedangnya atau apa sarungnya? Sarung. Itu. Sarung. Makanya ini seolah-olah seperti pedang, huruf to ini ya, pedang, dan sarungnya adalah huruf ta. Maka kalau idgom itu betul-betul sempurna, langsung ke huruf ta. Yang terlihat adalah huruf ta. Makanya ininya tidak terbaca. Akan tetapi khusus to bertemu ta itu tidak sempurna. Jadi masih samar. Andai pun seperti ini Pak Bu, kalau saya gambarkan ya. Kalau tadi memasukkan pedang ke dalam sarungnya, nah sarungnya itu tidak transparan gitu ya. Sarungnya itu tidak transparan sehingga pedangnya sudah tidak terlihat lagi. Gitu ya. Nah, lagi nih Pak Bu, saya coba ilustrasikan biar apa ya, mudah dipahami ya. Nih. Andaikan ini pedang nih Pak Bu ya. Ini pedang, ini sarung. Nah, ketika pedang ini dimasukkan ke sarung, pedangnya terlihat tidak Pak Bu? Tidak. Yang terlihat adalah sarungnya kan? Sarungnya. Nah, ilustrasinya nakis itu adalah sarungnya transparan gini, dimasukkan ke pedangnya, masih terlihat tidak? Terlihat. Nah, gitu ya, bisa ini ya, bisa diilustrasikan ya. Nah, jadi to-nya itu tetap harus ada Pak Bu. Sifat huruf to-nya itu masih nampak. Makanya jangan basata, tapi basalta. Basalta. Ya. Nah, ini harus ditalakikan nanti ya. Tapi ini materinya masih banyak Pak Bu ya, belum beres ya. Kita akan sekilas dulu. Oke. Ini berarti dibacanya basalta gitu ya. Berikutnya, di sini pun juga sama. Farlot, tidak farlot, farlot, tapi tebal. Farlot, farlotum, farlotum. Kalau tipis berarti farlotu. Farwatum. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai sini minimal bisa membedakan tidak kalau saya membunyikan? Insya Allah beda. Bisa ya? Bisa. Nah, cuman belum tentu Bapak Ibu sekalian yang membunyikan. Tinggal ditalakikan saja nanti insya Allah ya. Dikarenakan ini materinya masih banyak, jadi sehingga saya akan coba next dulu ya Bapak Ibu ya. Belum ada ini apa namanya? Belum ada perwakilan dulu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita coba perwakilan. Baik, Bapak Ibu sekalian boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya. Saya akan lanjutkan. Oke. Lanjut berikutnya. Nun sukun bertemu ya atau wawu sukun wawu dalam satu kata. Nah, ini menarik lagi nih Pak Bu ya. Banyak yang menarik insyaallah. Nih, sebentar. Kita masuk ke papan tulis lagi. Oke, papan tulisnya kita tambah dulu ya. Sebentar. Ini udah belum Pak Bu? Sudah. Udah ya. Atau saya di sini aja deh. Nah, di sini biar tidak dihapus. Oke, berikutnya. Bapak Ibu sekalian, apabila ada nun sukun, ini kita ngebahas nun sukun ya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan wawu atau ya, ini hukumnya apa Pak Bu? Contoh misalkan ada min bertemu dengan wawu. Idgham bilgunnah. Ya. Nah gini Pak Bu, ya berarti miwa gitu ya dibacanya ya. Miwa. Nah, ini bedanya Pak Bu, ada mushaf Al-Qur'an Indonesia, ada Madinah. Saya tulis Madinah di sini ya. Mushaf Madinah itu dobatnya beda atau tanda bacanya beda. Seperti ini. Kalau mushaf Madinah tanpa sukun dan di depannya wawu tanpa bertasdid. Nah, ini Pak Bu. Ini bedanya. Ini mushaf Indonesia, ini mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia nunnya ada sukunnya Pak Bu. Sedangkan mushaf mushaf Indonesia ada sukunnya dan wawunya bertasydid atau ya juga sama.
Ya. Nah, sedangkan mushaf Madinah itu tanpa ada sukun dan wawunya tanpa ada tasydid. Makanya sebetulnya keaslian huruf gitu ya, itu adanya pada mushaf Madinah. Ya. Jadi tasydid di sini bukan maksud wawunya ada dua, Pak Bu. Tapi tasydid di sini menunjukkan idghamnya. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita. Kalau misalkan tanpa bertasdid terkadang suka keliru, Pak Bu. Minwa gitu ya. Minwa. Jadi idhar ya. Padahal di sini miwa gitu, Pak Bu ya. Tetap idgham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada nun sukun bertemu dengan wawu dan nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata. Nah, ya. Kalau idgham bi gunnah itu dalam dua kata. Kita bedakan saja, Pak Bu. Nih ya. Ini nun sukun. Saya tuliskan ya yang sederhana saja yang tadi. Min bertemu dengan wawu. Atau saya fokusnya ke tanda Madinah ya. Bertemu dengan wawu. Nah, ini, Pak Bu. Ini nanti idgham bi gunnah itu adalah pertemuan dua kata. Pak Bu, dua kata ya. Kalau yang ini satu kata. Kalau satu kata tidak ada hukum idgham bi gunnah. Melainkan dibaca apa, Pak Bu? Idhar mutlak. Idhar mutlak. Idhar mutlak. Nah, sudah ada yang tahu tuh. Idhar mutlak, Pak Bu. Nah, ini kan jarang nih. Yang mana Bapak Ibu sekalian pada umumnya itu menyebutkan idhar saja. Makanya kan idhar itu ada berapa, Pak Bu, idhar itu? Saya tulis di sini ya. Hurufnya 6 ya. Ada 6. Tapi ya, Istilahnya dulu, Pak Bu. Ada idhar halqi. idhar syafawi. Yang kedua ada idhar syafawi. Ya. Terus yang ketiga ada idhar mutlak. mutlak. Nah, Pak Bu ini ya. Lebih mudahnya gini. Halki itu adalah halak ya, tenggorokan. Idhar yang ada di tenggorokan apa saja, Pak Bu? Aha goho. Ini saya ingat nih. Apa namanya? Waktu di madrasah dulu belajar ya. Belajar ini nih huruf idhar itu anak-anak itu gitu. Aha goho gitu ya. Jadi maksudnya aha goho itu adalah aha goho. Nah gitu, Pak Bu. Nah ya, jadi disebutnya aha goho gitu ya, 6 huruf ya. Nah gitu ya. Nah berikutnya di sini idhar syafawi. Syafawi itu apa, Pak Bu? Asyapata. Dua bibir. Ya, dua bibir nih ya. Berarti nanti kaitannya dengan dua bibir yaitu mim sukun. Nah, mim sukun bertemu dengan selain. Nah, saya tulis saja selain ba dan mim. Selain ya. Ini selain. Selain ba dan mim. Sedangkan idhar mutlak. Nah, idhar mutlak cuman nun mati bertemu wawu dan ya dalam satu kata. Nah, ini mah harus ada catatannya. Satu kata. Ya, dalam satu kata. Ini yang harus jadi catatannya adalah dalam satu kata. Makanya Bapak Ibu sekalian, pasti di antara Bapak Ibu ada yang bingung nih, ya. Ini nun mati bertemu wawu bukannya idgham bi gunnah, gitu ya. Nah, sedangkan cara bacanya sin wa nun, ya, sin wa nun idhar saja. Nah, cuman mutlak harus idhar, Pak Bu, karena pertemuan nun bertemu wawu dan iya dalam satu kata, ya. Berikutnya ada ini idgham bi gunnah nih. Ini perbandingannya, Pak Bu ya. Ini perbandingannya. Kalau idgham bi gunnahnya ini betul tuh, lihat ya. Ini bedakan. Ini nun sukun bertemu wawu sama. Ini juga nun sukun bertemu wawu. Apa bedanya, Pak Bu? Yang ini satu kata. Nah, ini andai pun tasdidnya saya hilangkan ya. Ini saya hilangkan, afwan. Saya hilangkan, Pak Bu. Nah, gini nih. Biar sama ya. Yang ini satu kata, yang ini dua kata. Oh, Pak Bu. Ini bedanya ya. Terus berikutnya di sini bunyanun, satu kata dua kata. Satu kata atau satu kalimat ya. Kalau di dalam bahasa Arab disebutnya kalimat ya. Nah, saya hapus dulu tasdidnya biar betul-betul Ibu Bapak paham terkait dengan kalau
tasdid itu hanya tanda saja ya, hanya tanda idgham. Nah, kalau yang ini adalah dua kata. Nah, gini Pak, ya. Maka bisa disimpulkan Bapak Ibu sekalian ketika mempraktekkan yang ini miwaqin idgham bi gunnah. Sedangkan yang ini bunyanun Idhar mutlak. har mutlak seperti ad-dunya gitu ya. Ad-dunya banyak ya. Kalau tidak salah ada 4 Pak Bu, ya ada 4. Ya. Ini contohnya ada lagi ya. Oh ini sinwanun, kinwanun, ad-dunya, bunyanun. Nah itu Pak ya. Sinwanun, kinwanun. Nah, ini nih saya tuliskan ya. Kalau tidak salah ya. Barusan kan ada sinwanun, ini tambahannya ya. Sinwanun. Nah, ini saya coba ini dulu Pak Bu. Sinwanun, kinwanun. Ini tambahannya ya. Kin nyambung afwan. Nah, gini ya. Kin wanun. Nah, gini Pak Bu. Ya, kinwanun. Sinwanun, kinwanun. Terus di sini ada bunyanun ad-dunya. Ad-dunya. Nah, ini Pak Bu ya. Ad ini tasdid. Ini Pak, Iya. Nah, ini. apanya? Nah, silakan Pak Bu. Ini tambahannya ya. Di Ada screen sinwanun, kinwanun. Boleh, silakan. bentar, Pak. Ini seharusnya sih apa namanya idgham bigunahnya ditempel di sini ya. Gak apa-apa. Kinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya. 30 juz di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata saja Pak Bu yang dibaca idhar mutlak. Ya, idhar mutlak. Apa saja Pak Bu? Sinwanun, kinwanun, bunyanun, dunya. Oke, biar enak. Kita di sini aja tulisnya ya. Kinwanun berarti sinwanun. Ini ya. Sinwanun. Ya. Terus berikutnya bunyanun. Ini ya tulisannya afwan, bisa salah saya. Bunya betul. Ustadz, Bun- maaf ini di buku ada kan Ustadz ya? Gimana? Di buku ada kan? Di buku Ada. Yang privat ada bukunya. Oh iya ya. Di sini aja deh berarti ya. Kita buka bukunya Pak Bu, ya. Afwan. Halaman berapa Bu? Di situ ada Bu? Coba halaman berapa Bu? Saya nggak bisa nyatat karena lagi di Oke, dokter. siap. Ah, ini nih sebentar sih ya, saya cari dulu. Ada di buku. Idgham bigunah ya. Nah, ini. Silakan di screenshot Bu tuh. Ya. Ini komplit ya. Pengecualian tuh di bawah ada. Pengecualian. Jadi di buku makhraj itu ya, Ustaz? Ini di buku tahsin Bu. Ini bagi Bapak Ibu yang ikut privat pasti akan mendapatkan modul ini, ya. Yang ikut privat. Nah, yang belum gimana? Ini sebagai tanggung jawab kami biar tidak keliru untuk menyampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mengenal penjelasan dulu ya, baru nanti kami bisa ngasih. Nah, ini salah satu penjelasan yang tadi ya, yaitu pengecualian Pak Bu. Ya, syukran Bu udah mengingatkan tadi. Ya, ini ada di sini ya. Berarti saya apa namanya? Tanggal berapa? Oke, sudah Bu? Sudah. Ya, oke, sip. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke sini Pak Bu, ya. Baik, di sini ada beberapa materi lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Ada beberapa materi lagi. Insya Allah nanti kita akan bikin 2 sesi, ya. Sambil saya beristirahat, mohon izin ya. Barangkali nanti ada beberapa informasi terlebih dahulu dari Agesa. Baik, Bapak Ibu sekalian masih semangat, Pak Bu? Masih ada materinya nih. Masih ada materinya ya. Insya Allah. Ada 3 materi lagi nanti kita akan bahas, ya. Baik, barangkali itu aja. Agesa, barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu, silakan sambil saya beristirahat. Afwan. Agak bingung karena baru masuk. Oh gitu Bu, tenang. Nanti insya Allah ada rekaman ulangnya ya.
Baik, syukran Ustaz. Boleh jeda sejenak. Hitam Kita merah-merah. boleh istirahat sebentar. Untuk Bapak Ibu, Masya Allah, materinya luar biasa ya untuk pagi hari ini. Nanti untuk Bapak Ibu mungkin ada yang telat tadi untuk bergabung di kelasnya di pagi hari ini, nggak usah khawatir ya. Nanti insya Allah akan kami share juga untuk link rekamannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menonton ataupun menyaksikan kembali supaya bisa lebih jelas lagi untuk memahami untuk materinya pada pagi hari ini ya. Insya Allah nanti akan kami share juga untuk link rekamannya untuk semua kelasnya yang ada di bulan suci Ramadan ini, insya Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, untuk Bapak Ibu kami ingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu mohon kiranya untuk berkenan bisa mengisi absensinya terlebih dahulu ya untuk kelas pada pagi hari ini. Untuk linknya Gesa akan share kembali, mohon izin ada di kolom chatnya ya. Kita share kembali insya Allah untuk link absensinya Bapak Ibu. Nah, untuk linknya sudah dikirimkan Bapak Ibu ya. Untuk absensinya, mangga Bapak Ibu jika berkenan boleh langsung diisi saja untuk link absensinya di pagi hari ini. Dan untuk sebelumnya mungkin sudah pernah diinfokan juga oleh Gesa ataupun Teshifa, kemarin sempat ada promo untuk buku belajar makhrajnya, yang dimana untuk bukunya seperti ini Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu penasaran, nah Bapak Ibu boleh tanyakan langsung ke admin kami, ke Teshifa. Nanti akan diinformasikan mengenai produk ataupun promo-promonya seperti apa. Nah, ini supaya lebih jelas. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Belajar makhraj itu asyik, Masya Allah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar secara mandiri untuk makhrajul hurufnya Bapak Ibu, nah supaya lebih dalam lagi materinya nanti Bapak Ibu boleh gunakan buku ini ya dari Sobat Ngaji. Nah, Masya Allah luar biasa nih Ustaz Ari dan tim ya sudah menyusun buku yang sedemikian rupa yang insya Allah materinya luar biasa. Langsung ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau bertanya ataupun yang minat dengan produk ini, nanti Bapak Ibu boleh langsung saja hubungi ke admin kami di nomor yang sudah tertera juga di kolom. Belum. Kak, absennya di mana Kak? Di sebelah mana? Linknya nggak tahu. Ada di kolom chat. Cara absennya. Kolom chat obrolan itu ya siap. Bagian menu chatnya boleh dicek dulu Bapak Ibu. Ada di bagian Zoom-nya, di situ ada kolom chat. Ada SPD-nya. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu ya untuk absensinya ya. Afwan izin bertanya. Baik. Untuk bagaimana Ibu? Ini Ana mau tanya untuk produk dari Sobat Ngaji itu buku-bukunya itu pakainya itu merujuk pada Quran Madinah atau apa nggak Ustaz? Baik, nanti akan dijawab langsung oleh Ustaz Ari ya. Indonesia Ibu. Indonesia. Bisa tuh, makanya bisa seperti tadi. Indonesia ya, bukan Madinah nggak Ustaz? Ya, kita fokus ke Mushaf Indonesia Bu Afwan. Oh, nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Absennya gimana Pak? Amin wa iyaki Bu. Cara absennya Bagaimana Ibu? Cara ngisi absennya belum kita ngisi absen. Nah, untuk absennya ada di link chat Ibu ya. Bisa kirimkan ulang ya. Kita keluar dulu dari Zoom. Sebenarnya untuk beberapa handphone bisa langsung sampai diisi Bu. Jadi tergantung dari penggunaan handphonenya juga. Biasanya bisa langsung diisi. Jadi sambil Zoom-nya masih berjalan, Bapak Ibu nanti akan masuk ke linknya. Ya. Nanti silakan diklik dulu untuk linknya. Bisa share kembali. Nanti boleh diisi langsung di situ. Ada Google Form-nya ya. Seperti itu. Oh, yang ini. Silakan Ibu boleh dicek terlebih dahulu ya. Baik, Ustaz Ari, apakah sudah bisa dilanjutkan kembali? Ya, siap Agesa. Baik, silakan. Baik, syukran. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan lagi ya. Ada beberapa pembahasan yang memang ini, makanya kan sebagaimana judulnya ya, campur aduk. Pasti agak campur aduk nih di kepala kita Pak Bu ya. Dikarenakan materinya banyak sekali. Tapi insya Allah untuk di kelas privat apalagi itu akan secara berurutan gitu ya. Karena kita ngejarnya adalah kita mau beres nih Pak Bu ya. Dikarenakan materi ini pun juga harus tersampaikan
Meskipun lumayan agak tidak sedikit ya yang harus disampaikan pada pagi hari ini, tapi setidaknya ada pegangan lah Pak Bu ya. Setidaknya bisa biasanya nanti Bapak Ibu ketika belajar ingat, oh ternyata itu tuh pembahasan nun mati bertemu wawu ataupun ya dalam satu kata. Nah minimal itu ya pernah mendengar ataupun pernah belajar Bapak Ibu ya. Baik, izin saya lanjutkan karena ini masih banyak Pak Bu, 3 lagi ya. Baik, tapi di sini insya Allah tidak akan sulit Pak Bu ya, sedikit. Baik, di sini hanya catatan saja Pak Bu, di Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Pak Bu ya. Ini adalah huruf lam dibaca dengan harokat kasroh dan huruf alif yang terletak sebelumnya huruf lam dan huruf alif yang terletak setelahnya dibuang, dihilangkan. Contohnya, kalau misalkan kita secara penglihatan seperti ini Pak Bu, biasanya kita membacanya gimana Pak Bu? Bisal ismu kan gitu ya. Biasanya ya. Bisal dikarenakan ada lam, alif lam di sini ya. Bisal ismu, biasanya kita membacanya seperti itu. Akan tetapi di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11 ini dibaca ada yang tahu tidak Pak Bu? Istilahnya apa? Bisalismu jadi bisalismu ya. Bisalis ya, bisalis. Cuman di sini untuk keterangannya masih rancu ya, masih rancu. Ada yang menyebutkan bahwa ini dinakli ya. Dibaca nakal, Pak Bu ya. Nakal itu adalah langsung memindahkan harokat, Pak Bu ya, memindahkan harokat dari hamzah ke lam, gitu ya. Makanya kan asalnya bisal ismu menjadi bisalismu. Nah, pernah saya pun juga mendengar di riwayat siapa ya? Bacaan riwayat, aduh, apa saya lupa lagi. Quran surah ini Pak Bu. Ini kita lihat ya. Di Quran surah Harusnya baca sebentar Pak Bu. Al-Kausar kalau tidak salah ya. Oh iya, Al-Kausar Pak Bu, lihat. Di Quran surah Al-Kausar. Di sini ada di riwayat yang lain itu dibaca nakal ya. Coba saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, di sini inna syani'aka huwal abtar. Nah, di sini inna syani'aka huwala. Nah, ya memindahkan harokat hamzah ke lam. Huwala betaru. Huwala betaru. Ini di riwayat selain hafaz. Ingat ya Pak Bu ya. Selain hafaz. Jangan dipraktekkan di hafaz Pak Bu ya. Makanya di selain hafaz itu dibacanya nakal. Dipindahkan dari hamzah ke lam. Ya, jadi harokat hamzah dipindahkan ke harokat lam. Jadi gimana Pak Bu? Huwala. Huwala. Ya, huwala betaru. Bukan huwal abtar. Di riwayat yang lain ingat, bukan riwayat hafaz. Kalau riwayat hafaz sesuai ya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, salah satunya contohnya itu, Pak Bu ya. Ini pun juga sama. Khusus di riwayat hafaz Thariqah Syatibiyah hanya di dalam Quran surah Al-Hujurat saja yang dipindah harokatnya dari hamzah ke lam. Yang asalnya bisal ismu menjadi apa Pak Bu? Bisalismu. Bisalismu. Ya? Jadi bisalismu. Ya, yang asalnya bisal ismu menjadi bisalismu. Apakah ada lagi? Tidak di ayat yang lain misalkan atau di kalimat yang lain nggak ada. Cuman satu saja Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Andaipun tadi inna syani'aka huwal abtar itu di riwayat yang lain, Pak Bu ya. Selain riwayat apa? Hafaz ya, yang kita baca di Mushaf Al-Quran Indonesia ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir bagi yang masih bingung ya, tenang ya. Karena ini pengenalan saja, pengenalan ya. Insya Allah nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang masih penasaran boleh ikut yuk
ya untuk di kelas privatnya Pak Bu ya. Masih ada pembahasan-pembahasan yang semakin mendalam lagi. Apalagi ini sebetulnya satu tanda saja, satu lafaz saja ini bisa satu pertemuan Pak Bu kita bahas ya. Nanti dikaitkan dengan ayat-ayat gharib yang lainnya ya. Jadi sehingga akan lebih seru lagi. Karena kita terbatas oleh waktu dan mengejar materi Pak Bu ya, biar nanti materi dari 0 sampai akhir itu Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui secara keseluruhan garis besarnya atau materi-materi besar tahsinnya gitu ya. Makanya ini termasuk materi besar di tahsin ya. Baik, izin saya lanjutkan dulu Pak Bu ya. Silakan kalau ada pertanyaan kumpulkan dulu ya. Berikutnya lafaz kata nunji. Di sini Bapak Ibu sekalian di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 88. Nah, ya Bapak Ibu harus banyak catatannya nih berarti ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 88. Ditemukan tanda nun kecil, Pak Bu, lihat di sini. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas nun kecil ya. Nah, yang kemarin kita bahas terkait dengan nun kecil di bawah alif, khususnya mushaf Indonesia. Kalau di sini bukan termasuk ini, Pak Bu. Ya, bukan termasuk yang bawah ini. Ya, bukan termasuk. Tapi kaitannya dengan nun kecil di antara nun dan jim. Pak Bu ya, di antara nun dan jim. Kita akan baca dulu penjelasannya. Nun kecil pada Quran surah Al-Anbiya dalam mushaf Al-Quran riwayat Hafs. Tuh ya, ingat, riwayat Hafs ya, bukan riwayat yang lain. Pada ayat ini ditemukan tanda baca berupa nun kecil. Nun kecil ini bukan kaitannya dengan nun kecil yang kemarin Pak Bu, di bawah alif. Kalau nun kecil di bawah alif dibacanya gimana? Ni, nu, na. Ni. Dibaca nih. Dan nun itu berada di mana Pak Bu asalnya? Berada di tanwin. Nun tanwin ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang hari kemarin belum menyimak, boleh nanti simak di video siaran ulangnya ya, karena tidak akan saya bahas lagi karena lumayan Pak Bu ya, 2 jam kemarin ya. Ngebahas itu 2 jam Pak Bu ya, Masya Allah ya. Entah kenapa sepertinya ini juga bisa sampai 2 jam nih. Ya, mudah-mudahan tetap semangat Pak Bu ya. Ya, di sini nih. Kalau yang ini bukan termasuk karena di mushaf Madinah dan mushaf Indonesia sama, ada nun kecilnya, Pak Bu. Ada nun kecilnya, ya. Nah, kita lihat di sini. Tanda tersebut adalah tanda yang menunjukkan adanya nun sukun yang terbuang dalam tulisan, namun harus ditampakkan dalam bacaan. Tuh, Masya Allah. Ini hasil ijtihad para ulama, Pak Bu, ya. Menerjemahkan dari bacaan ke tulisan. Ingat ya, satu kali lagi saya akan menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang kita lihat, Arab yang kita lihat saat ini, yang ini Pak Bu ya, yang ini atau yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu, hakikatnya adalah tulisan mengikuti bacaan. Ya, kalau bacaan mengikuti tulisan itu kita banget gitu ya. Di zaman kita Pak Bu ya. Mau tidak mau karena kita orang Ajam ya, di luar orang Arab, di luar Arab, maka dari itu kita mengikuti tulisan. Ya, tapi hakikatnya tulisan ini mengikuti apa Pak Bu? Bacaan. Karena dari Rasulullah punya juga sampai kepada kita dengan bacaan Pak Bu. Makanya kenapa tahsin amali atau tajwid amali secara praktek itu lebih dipentingkan, bahkan hukumnya fardu ain, wajib ya kita mempraktekannya. Karena apa? Rasulullah mempraktekkan secara bacaan. Nah, sedangkan di zaman sekarang kita sudah menemukan tanda baca ya, harokat fathah kasroh dhamma, ada nun kecil gitu ya. Nah, ini sebagai kemudahan-kemudahan untuk kita yang tentunya bukan orang Arab asli, gitu ya. Nah, jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini secara penulisan itu tidak bisa digabung nun bertemu nun. Ini kalau tidak salah sejarahnya gini Pak Bu ya. Nih Pak Bu. Kalau misalkan ada min, oke, di sini min ya, min bertemu dengan na, jadi gimana Pak Bu? Bisa min, tidak secara penulisan digabung apa seperti ini nih? Lihat ya. Gini nih. Nah, gini Pak Bu. Min. Nah, bisa tidak?
Tidak bisa. Secara penulisan itu nggak bisa, Pak Bu. Secara penulisan ya, ini ilmu rosem ya, ilmu rosem. Ini tidak bisa digabungkan, nun bertemu nun. Maka dari itu, kalau yang ini nun sukun bertemu dengan na ya. Kalau kita gabungkan seperti ini, Pak Bu. Min Nah, na. Tasdid. Nah, gitu ya. Jadi tasdid kan? Gitu ya. Sedangkan kita lihat di sini, yang sukunnya nun awal atau nun tengah? Nun tengah. Nun tengah kan ini. Nun yang kedua lah ya. Nun yang kedua. Berarti kalau misalkan saya visualkan seperti ini, Pak Bu. Andai pun seperti ini ya. Misalkan apa saya samakan. Di sini ada mina ya. Mina ini di luar apa ya penulisan ya. Maksudnya tidak akan mungkin terjadi seperti ini, Pak Bu ya. Cuman ini hanya contoh saja. Nun berharokat di sini fathah bertemu dengan nun sukun. Kira-kira bisa tidak digabungkan? Minan. Bingung kan ya? Susah, Pak Bu ya. Nah, ini yang saya maksud ya. Yang saya maksud adalah ilmu rosem terkait dengan penulisan Arab ini susah, Pak Bu, nggak bisa. Ya. Kalau yang ini bisa ya, Pak Bu ya, yang atas nih. Yang ini bisa ya. Min na. Jadi min na gitu ya. Sama. Sedangkan yang ini mina dan an. Minan. Minan susah ya. Tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu nunnya dibuang. Pak Bu ya. Nunnya dibuang. Jadi asalnya gini nih. Ya. Jadi penulisannya itu adalah asalnya nun ji. Nah gini Pak Bu. Nun ji. Ya. Ini ya sukun ya. Nun ji. Nun ji gitu ya. Nah, asalnya gini Pak Bu. Dikarenakan ada pertemuan nun dan nun, ini secara penulisan tidak bisa seperti ini. Maka dari itu nunnya dibuang. Dibuang apanya Pak Bu? Ya semuanya dibuang nunnya ya. Maka wadahnya atau ininya apa namanya? Wadah nunnya diperbesar diperlebar. Nah, untuk memudahkan para pembaca, para qori, itu para ulama dobat, ahli dobat ataupun ahli rosem itu memudahkan dengan memberikan. Nah, ini kan asalnya misalkan saya hapus ya. Asalnya nggak ada Pak Bu seperti ini nih. Ya, asalnya tidak ada sama sekali nunnya. Kira-kira kalau misalkan nunnya tidak ada seperti ini, Bapak Ibu akan membaca seperti apa kira-kira kalau seperti ini? Nuji gitu kan ya. Nah, itulah kekhawatiran para ulama sehingga para ulama menempelkan ataupun menjadi tanda nun kecil di antara nun dan jim. Berarti Bapak Ibu sekalian, nun bertemu jim hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Sama, berarti cara bacanya gimana? Nuji gitu ya. Diikhfakan Pak Bu tuh ya. Jadi cara bacanya nuji. Cuman secara penulisan mau tidak mau nunnya harus dibuang karena tidak sesuai ilmu rosemnya. Gitu Pak Bu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Catat ayatnya saja Pak Bu. Al-Anbiya ayat 88. Nah, itu ya. Dibacanya ikhfa. Nuji, bukan nuji, tapi nuji. Atau jangan sampai tertukar dengan nun kecil di bawah alif. Nuniji. Nuniji, hati-hati, jangan nuniji ya. Itu untuk nun kecil di bawah alif di mushaf Indonesia ya. Kalau yang ini di mushaf Madinah dan Indonesia sama ada nun kecil di antara nun dan jim. Dan hukumnya apa Pak Bu? Satu kali lagi. Hukumnya ikhfa. Sip, bagus ya. Berikutnya Pak Bu, masih ada pembahasan ya. Mudah-mudahan beres. Oke, dua lagi Pak Bu. Langsung saja ya. Ibu Bapak pernah melihat sin kecil di atas huruf shad? Pernah. Nah, ada yang tahu gimana cara bacanya Pak Bu? Bisa dua ya, bisa sin, bisa sin. Nah, di sini ada yang belum tahu Pak Bu di sini? Ada yang belum tahu? Tipis. Ada tuh ya, ada yang belum tahu. Oke, gini Pak Bu, siap.
Simpelnya gini Pak Bu, di dalam Al-Quran hanya ada 3. Oke, hanya ada 3. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Nah ya, tuh. Terus berikutnya Quran surah At-Tur ayat 37. Berikutnya Quran surah Al-A'raf ayat 69. Nah, cuman ini saja, cuman 3. Ya. Saya ulangi. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Quran surah At-Tur ayat 37. Quran surah Al-A'raf ayat 69. Di situ Bapak Ibu sekalian akan menemukan sin kecil di atas huruf shad. Di dalam mushaf Al-Quran, aturan standar Indonesia ditemukan tanda sin kecil di atas huruf shad sebanyak 3 kali saja, Pak Bu. Hanya 3 kali saja, ya, yang tersebar pada surat-surat sebagai berikut. Nah ini, ya, jadi tidak di semua surat, ya, tidak di semua surat. Oke, ada suara saya, Pak Bu? Ada. Ada ya. Ini agak delay, afwan. Tidak di semua surat, ya, hanya di 3 surat saja. Saya ulangi, surat apa saja, Pak Bu? Al-Baqarah ayat 245, Tur ayat 37, Al-A'raf ayat 69. Nah, oke, siap. Sekarang yang akan kita baca, yang akan kita bahas itu adalah riwayatnya Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Itu harus dicatat dulu ya. Karena bisa jadi di riwayat yang lain beda cara baca, Pak Bu. Ya, beda cara baca. Riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Oke. Sekarang saya akan lingkari yang tengah, Pak Bu. Yang ini nih. Nah, saya lingkari yang tengah. Nah, ini Pak Bu. Di kalimat apa? Al-musaytiruna. Kenapa saya lingkari yang tengah? Hanya ini saja yang bisa dibaca sin, hanya ini saja yang bisa dibaca shad. Ya. Jadi Bapak Ibu misalkan membaca al-musaytirun, boleh. Terus kalau misalkan Bapak Ibu membacanya al-musaytirun, boleh juga. Oke? Ini saja Pak Bu. Nah, sisanya gimana? Sisanya ditipiskan saja menjadi huruf sin. Nah, berarti ini gimana? Bastotan. Dibaca sin saja. Bastotan. Oke. Terus yang satunya lagi di sini wayabsutu, yang asalnya tebal jadi wayabsutu. Wayabsutu. Oke, segitu saja Pak Bu. Ini simpel banget ya. Oke, bisa dipahami? Cuman satu saja, berarti di Quran surah At-Tur ayat 37, al-musaytiruna boleh dibaca sin, boleh dibaca shad. Catatan satu saja pilihnya Pak Bu. Jadi hanya satu ya yang satu saja. Jangan sampai diulang-ulang gini nih. Gini ya. Jangan sampai ibu bapak bacanya gini. Am aidahum khazainu rabbika humul musaytirun humul musaytirun. Itu ya di 2 kali kan ya. Gak usah 2 kali ya. Udah salah satu saja pilih ya. Itu ya. Jadi jangan di 2 kalikan ya. Am aidahum khazainu rabbika humul musaytirun humul musaytirun. Nah, apa enggak usah seperti itu. Tapi 1 kali baca saja dan ibu bapak tentukan mau huruf sin atau huruf shad. Maknanya berubah tidak? Tidak ada perubahan. Melainkan nanti pernah saya bertanya juga kepada guru saya, Ustaz Saiful Islam Mubarak, waktu itu kita guru-guru bertanya, apakah merubah makna tidak? Ada yang merubah makna ternyata Pak Bu. Ada yang merubah makna tapi maknanya enggak nyimpang gitu. Maknanya enggak nyimpang. Maknanya satu tema Pak Bu. Maknanya gitu ya, kurang lebih gambaran beliau menjelaskan seperti itu. Jadi ada yang ketika cara bacanya berbeda, itu maknanya berbeda ada Pak Bu. Cuman maknanya tidak menyimpang, melainkan memperkuat apa yang sedang dibahas di ayat itu, gitu kurang lebih ya gambarannya. Nah, cuman bukan ranah saya menerjemahkannya gimana ya. Saya hanya fokus ke cara baca saja Pak Bu ya. Oke,
Siap, kita lanjutkan satu lagi Pak Bu. Satu lagi. Ini kita akan persimpel ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian pasti ada yang pusing nih. Karena 5 materi sekaligus Pak Bu. 5 materi nih sekaligus. Seharusnya satu pertemuan satu materi. Makanya campur aduk. Itu pasti nanti pikiran Bapak Ibu sekalian pun juga campur aduk. Ini luar biasa nih materinya ya. Banyak yang campur-campur. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian pernah melihat seperti ini Pak Bu? Bentuk seperti ini? Pernah. Lingkaran ya, lingkaran tuh Pak Bu. Nih, tuh banyak lingkaran seperti ini. Ini namanya adalah alif bertanda sifar. Bukan sukun, ingat. Bukan sukun, tapi alif bertanda sifar atau tanda sifar. Alif bertanda sifar, wawu dan alif bertanda 0. Dalam mushaf standar Indonesia, tanda sifar ditemukan di atas huruf alif saja. Nah, jadi di mushaf Indonesia itu hanya di atas alif saja, Pak Bu. Ya. Sedangkan di mushaf Al-Quran Madinah, tanda sifar ini ditemukan di atas huruf alif, wawu dan ya. Gitu ya. Contoh nih. Jadi di mushaf Al-Quran Indonesia, tanda sifar ini hanya ada di atas alif saja. Nah, gitu. Pak Bu ya. Sedangkan di mushaf Madinah, tanda sifar ini ditemukan tidak hanya di atas alif, tapi ada di huruf ya, ada sifarnya, ada wawu sifarnya. Contoh Pak Bu, saya langsung buka mushaf Madinah. Saya buka mushaf Madinah di Quran surah Al-Baqarah saja, biar lebih mudah Pak Bu. Di Al-Baqarah ada kalimat ula, lihat. Ula ayat 5 Pak Bu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ula. Ada tanda sifarnya tidak? Ada Wawunya tuh, ada wawunya Pak Bu, lihat. Ada ya? Ada. Sedangkan mushaf Indonesia, kita lihat mushaf Indonesia di sini masih Al-Baqarah yang sama. Afwan, Al-Baqarah yang sama. Nah, ini. Lihat Pak Bu, di Al-Baqarah di mushaf Indonesia adakah sifarnya? Tidak ada, ya. Maka dari itu, di mushaf Al-Quran Indonesia ternyata tanda sifar yang ada pada ya dan wawu itu dihapus, dihilangkan. Wawunya enggak hilang, Pak Bu, dihilangkan. Maka terjadilah kaidah apa Pak Bu? Kaidahnya ya polos dan wawu polos tidak dibaca atau abaikan saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau di dalam mushaf Al-Quran Indonesia, Bapak Ibu melihat ya yang tanpa ada titik atau sukun, kalau ada wawu yang tanpa ada harokat apapun, berarti ini menunjukkan tidak usah dibaca. Oke? Sedangkan di mushaf Al-Quran Madinah, ada tanda sifarnya. Sama, tanda sifarnya pun juga itu menunjukkan bahwa 0, tidak usah dibaca. Termasuk ada sifar yang di atas alif. Dan sifar ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ada beberapa nama, ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah mendengar sifar mustadir, sifar mustatil. Nah, ya. Sifar mustatil. Nah, itu nanti kita lihat bentuk Pak Bu, ya, lihat bentuknya. Oke, kita lihat di sini sekarang. Ada yang bulat. Ah, ini nih. Ini agak-agak kurang jelas ya. Sebentar. Ini saya perjelas dulu, Pak Bu. Ini bentuknya seperti ini nih. Nah, ini bentuknya gini ya. Siap. Kita bedakan, Pak Bu. Ini bentuk yang ini dan bentuk yang ini beda tidak, Pak Bu? Beda ya. Ah, boleh membedakannya. Ada sifar mustadir. Kalau sifar mustadir itu adalah bulatannya sempurna. Bulatan sempurna ya. Kalau ini lonjong. Ada bulatan lonjong, ada bulatan sempurna. Kalau bulatan sempurna adalah mustadir. Tidak dibaca, Pak Bu. Ya, tidak dibaca. Mustadir. Berarti dibacanya ulaika humul warithun. Ya, tidak ula gitu ya. Sedangkan ada sifar mustathil. Ini hanya istilah saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya jangan hafalkan istilahnya. Tandanya, bedakan bentuknya dulu, ya. Ini ada bulat yang sempurna, ada bulat yang lonjong, ya. Bulatan yang sempurna,
Oke, bulatan yang sempurna mau diwaqaf atau diwasol tidak dibaca. Oke, sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Jadi kalau bulatan Insya yang Allah sempurna bisa. seperti ini, bulatan sempurna ya. Jadi bulatnya itu benar-benar bulat ya. Meskipun dilihat ya kurang bulat gitu ya. Tapi beda-beda. Yang ini lonjong tuh ya. Yang ini lonjong, ini bulat. Nah, apa namanya? Sifatnya ya. Kalau misalkan kita lihat bulatan sifar yang sempurna itu mau diwaqaf atau diwasol tetap tidak dibaca. Oke. Yang kedua, ketika sifarnya lonjong, ketika diwasol tidak dibaca, ketika diwaqaf bisa dibaca. Pak Bu ya? Contoh, wala ana boleh dibaca. Tapi ketika diwasol, wala ana abidum ma abattum. Ah gitu, Pak Bu. Ya. Jadi betul-betul tidak dibaca, Pak Bu, ya. Nah, contoh yang lain misalkan terjadi di dalam Quran surah Al-Insan. Bapak Ibu sekalian boleh buka Quran surah Al-Insan atau saya yang buka di sini. Quran surah Al-Insan di juz 29 ya. Di ayat 16 kalau tidak salah. Nah, 15-16 lihat, Pak Bu. Ya, 15-16. Bulatannya berbeda tidak, lihat, Pak Bu. Saya ini dulu ya. Beda ya. Saya screenshot. Beda. Nah, ini luar biasa nih, Pak Bu. Ini kok cara bacanya kok bisa beda? Nah, ya. Di sini tentunya para ulama yang lebih paham sepertinya ya. Kalau di sini tetap aturan baca, Pak Bu ya. Nih lihat, Pak Bu. Ini bulatannya apa ini? Mustadir atau mustatil? Ini mustatil ya. Mustatil. Jadi kalau misalkan untuk mudahnya Bapak Ibu sekalian kalau tatil ya, tatil lah itu ya. Kalau mustatil itu bulatannya yang lonjong. Kalau mustadir Dari L. berarti til dan dzil gitu aja ya. Kalau til berarti sempurna, kalau dzil ya berarti kalau dzal dengan dzal gitu ya. Itu apa namanya tidak sempurna. Sempurna afwan ya. Ini sempurna, ini lonjong gitu Pak Bu. Ya. Nah, tadi catatannya adalah kalau yang lonjong ketika diwaqafkan boleh dibaca Pak Bu. Ya, boleh dibaca. Sedangkan kalau bulatannya sempurna mau diwasol atau diwaqaf tetap tidak dibaca. Tidak dibaca. Itu aturan bacanya ya, aturan bacanya. Contoh, saya akan baca di sini Pak Bu. Saya coba waqaf di sini ya, baru nanti diwasolkan ya, afwan. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dibaca Pak Bu? Rohnya dibaca panjang ya. Berikutnya. Pak. Betul, 2 harokat. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ini tidak dibaca karena apa Pak Bu? Diwasolkan. Diwasol. Karena diwasolkan. Kalau yang ini diwaqafkan. Nah, Bulat itu. sekarang gimana Bu? Yang itu bulat Pak ya? Ini lonjong. Yang sebelahnya. Ini lonjong, ini bulat. Bulat. Ya. Iya. Nah, tadi saya kondisinya adalah mewasolkan. Tetap nggak dibaca. Ini dua-duanya kalau cara wasol itu nggak dibaca. Nah, cuman ini cara wakofnya. Sekarang tadi saya berwakaf di sini rohnya dibaca panjang. Karena apa? Karena lonjong sifarnya. Boleh dibaca 2 harokat. Baik, saya pelan-pelan ya untuk menjelaskannya. Sedangkan sekarang Ibu Bapak saya mewakafkan di sini. Ya. Saya mewakafkan di sini. Min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarir. Gitu Pak Bu. Bisa dipahami ya? Ini ketika diwakafkan tetap tidak dibaca. Kalau bulatannya yang sempurna, abaikan saja. Berarti di sini ada hukum apa?
Mad sukun. bertemu dengan ro, bertemu dengan huruf yang hidup, maka mad arid li sukun. Tidak dibaca qawariro. Tapi luar biasanya Pak Bu, lihat. Ini kalimat yang ini sama tidak dengan yang ini? Sama. Sama ya. Sama ya. Seharusnya sama-sama saja ya untuk diwakafkan ya. Seharusnya. Tapi walau alam, karena ini cara bacanya memang seperti itu Pak Bu. Ya. Sudah dari jalur sanadnya seperti itu. Maka itu kenapa dibedakan ya sifernya, ada yang lonjong, ada yang bulat sempurna. Itu pasti ada makna di ayat ini Pak Bu. Ada makna yang betul-betul luar biasa di ayat ini ya. Kalau ada satu lafaz tapi cara bacanya berbeda, pasti ada sesuatu yang menarik ya di ayat ini. Cuman bukan ranah saya untuk menafsirkan ayat ini ya. Silakan nanti boleh merequest kepada guru ahlinya ya untuk tafsir. Nah, kita fokus ke cara baca. Oke, sampai sini bisa dipahami Pak Bu sifernya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung mustadir mustadhil, udah nggak apa-apa, nggak usah dihafalin. Pokoknya lonjong dan sempurna gitu aja. Lonjong dan bulat gitu aja ya. Yang lonjong ketika diwakaf boleh dipanjangkan Pak Bu? Boleh. Boleh. Kalau yang bulat sempurna tidak boleh. Itu aja ya. Meskipun kalimatnya sama percis. Masya Allah ya. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, contoh nih. Ini lihat. Ini bulatannya sempurna atau lonjong? Sempurna. Saya coba baca ya ketika diwasolkan. Wa thamuda fama abqa. Betul Pak Bu? Bacanya seperti itu? Betul. Ketika saya wakafkan wa thamuda, betul tidak? Tidak. Nah, tidak tuh langsung alhamdulillah ya. Dikarenakan apa? Sifernya bulat. Pak Bu ya. Maka dari itu ketika diwakafkan wa thamud. Nah, gitu ya. Berikutnya saya baca ketika wasol. Wa nabluwa akhbarakum. Betul Pak Bu? Betul. Ketika saya wakafkan wa nabluwa. Salah ya, keliru ya. Harusnya wa nablu. Gitu Pak Bu ya. Terus berikutnya, ini sipernya Pak Bu lonjong atau sempurna? Lonjong. Ketika saya wasolkan, wa ma ana alaikum biwakil. Betul Pak Bu? Betul. Ketika saya wakafkan, wa ma an. Salah. Ya, keliru. Harusnya wa ma ana. Nah, itu dibaca karena sipernya lonjong. Berikutnya Pak Bu, berikutnya saya baca lagi. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi. Betul Bu? Betul Pak Bu ya. Sekarang saya wakafkan. Lakin. Hati-hati. Didengarkan. Ada yang betul tadi ya. Siap. Didengungkan tadi ya. Lakin ya. Nih, saya mewakafkan. Lakin. Betul tidak Pak Bu? Salah. Dikarenakan harusnya baca lakinna. Nah, itu Pak Bu. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, karena tidak bisa memperdetail karena waktu pun juga sudah melebihi batas lagi. Gimana nih Pak Bu? Masih semangat Pak Bu? Masih. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Monggo seperti biasa ya, khusus nih spesial untuk Ayah Bunda 2 jam saja deh ya. Ada waktu silakan. Mudah-mudahan Agesa nggak bosan-bosan, dan juga Bapak Ibu sekalian juga jangan bosan-bosan ya mendengarkan suara saya nih ya. Biar gak ya, mudah-mudahan gak bosan Pak Bu ya. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, yang tadi itu yang di Madinah ya, yang ulaika itu wawunya pakai sifar ya? Iya. Yang kalau di yang Madinah. nggak tahu bisa disangka wawu sukun ya Pak ya? Kayak sebentar Bu. enggak. Bentar. Ini kamera saya mana? Sebentar. Oke, sebentar Pak Bu. Kita perbaiki dulu.
Nah, oke, siap ya. Oke, yang tadi di dalam Quran surah Al-Baqarah contohnya ya, salah satu contohnya di dalam mushaf Al-Quran Madinah ada tanda sifernya. Sifer itu menunjukkan apa tadi? 0. Berarti tanpa dibaca ya. Sedangkan di dalam mushaf Al-Quran Indonesia itu tanpa ada sifernya. Makanya istilahnya wawu polos dan ya polos, Pak Bu. Makanya kalau ada wawu yang tidak ada apapun, polos banget ya, nggak ada harokat, nggak ada titik gitu ya, itu berarti wawu dan ya itu tidak dibaca juga sama ya. Tapi bagi orang yang awam biasanya yang baru belajar itu disebutnya sukun ya, disebutnya sukun. Jadi malah banyak yang membaca ulaika, nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian yang baru mengenal, insya Allah akan jadi ilmu baru juga seperti itu Bu ya. Ya, perbedaan Madinah dan Indonesia ya, sama-sama Pak Bu ya. Yuk silakan, ada yang lain lagi Pak Bu sebelum kita tutup? Ustadz, rekamannya ada ya Ustadz? Oh iya ada insya Allah ya. Cuman biasanya delay 1 hari ya. 1 hari nanti udah beres baru upload gitu ya. Biasanya ya. Yang ini berarti nanti besok upload seperti itu Pak Bu ya. Yang kemarin belum ya? Gimana Bu? Yang kemarin belum ada rekaman. Yang kemarin berarti masih editing berarti ya. Mohon bersabar soalnya ini 1 hari itu Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya tasin besar ya. Privatnya pun juga bisa jadi 1 hari itu 5 atau 6. Makanya kan satu rekaman di 4 laptop misalkan atau di 5 laptop itu yang uploadnya berarti 1 per 1 itu ya. Jadi mohon bersabar dan mohon ditunggu ya insya Allah ya. Nanti insya Allah setiap ada rekaman yang sudah diupload pasti di-sharekan di grup masing-masing gitu ya. Tinggal dipantau saja Pak Bu. Akan diabadikan soalnya, akan diabadikan. Itu kan biasanya gini, ketika kita rekam biasanya kan ada yang terputus ya. Rekamannya on, tiba-tiba terputus ya. Terus di-on-kan lagi. Nanti tinggal digabung-gabungkan oleh tim ya. Jadi sehingga memang perlu editing perlu pengeditan di situ ya. Jadi lumayan memakan waktu juga Pak Bu ya. Jadi sehingga mohon bersabar, nanti ditunggu saja pasti akan di-sharekan ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian cukup ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah masih ada hari esok ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'an minimal apa Pak Bu? Makanya saya berikan judul apa? Di sini menelusuri ya, menelusuri tajwid sampai ke hati. Minimal kita merasakan, Masya Allah ini ilmu tajwid Pak Bu ya. Tidak hanya baca saja tapi berbagai kaidah, ayat-ayat goribah yang belum kita ketahui. Jadi sehingga kita lebih semangat lagi untuk belajarnya. Seperti itu ya. Makanya insya Allah mudah-mudahan Sobat Ngaji ini menjadi solusi ya untuk Bapak, Ibu, Ayah, Bunda untuk mempelajari ilmu-ilmu dasarnya. Ini saya bilang ilmu dasar sekali Pak Bu ya. Jadi yang sederhana-sederhananya dan materi yang besarnya, materi-materi besar yang sering kita praktekkan di dalam Al-Quran. Kalau misalkan saya sebutkan ada materi khusus pendalaman, itu lebih dalam lagi Pak Bu. Lebih dalam lagi ada ya. Apalagi kan pernah kita menyimak dari pemaparan Ustaz Salman ya, berkaitan dengan dalamnya muqaddimah, terus perencanaannya imam kita, guru kita semua itu ya, ulama kita yaitu Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau menyusun itu dengan berbagai materi tajwid ya. Dan luar biasa Masya Allah, kitabnya itu menjadi jariahnya sangat besar sekali ya. Sampai sekarang dipraktikkan oleh para ulama lagi gitu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan barangkali Sobat Ngaji pun juga mempunyai buku, mempunyai karya gitu ya. Meskipun ilmunya tidak sebanyak para ulama, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ayah Bunda ya, untuk senantiasa belajar di dasarnya ya. Makanya luncur produk kami yang pertama kali ya, perdana, yaitu buku Makhroji. Mudah-mudahan yang sudah memesan ibu bapak sekalian bisa menjadi ilmu bermanfaat ya. Meskipun masih banyak pengkoreksian, masih banyak kekurangan. Boleh disampaikan kepada kami ya kekurangannya, koreksiannya agar kami segera memperbaikinya Bapak Ibu sekalian ya, biar lebih sempurna. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan dari ya sama-sama Bapak Ibu ya, rasa rindu ini selalu ya ingin senantiasa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ngobrol
bareng, sharing bareng. Mudah-mudahan kita ini memperkokoh silaturahmi kita tidak hanya di dunia, mudah-mudahan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala pun juga kita Amin, bisa ya Rabbal Alamin. berdiskusi ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, kami cukupkan dulu untuk waktunya. Insya Allah nanti ada hari esok ataupun nanti siang ada, terus sore pun juga masih ada kajian, dan besok pun juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih diberikan usia kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kembali kajiannya Bapak Ibu ya. Intinya tetap semangat Pak Bu ya. Pertahankan. Pertengahan Ramadan harus semakin semangat lagi ya. Apalagi nanti 10 hari terakhir Ramadan, yuk jadilah orang yang egois. Mohon maaf, saya mau ngaji itu ya. Ada yang ngajak ke pasar. Tuh gimana Bu? Tuh kalau misalkan ada yang ngajak ke pasar tuh gimana nih 10 hari terakhir nih, apalagi hari ganjil. Masya Allah ya. Dimanfaatkan ya. Belanja dulu, betul. Belanja dulu baru malamnya dimantapkan ya. Belanjanya sekarang. Sekarang dulu betul ya. Pertengahan boleh belanja dulu ya. 10 terakhir. Betul. Masya Allah ya. Tancap gas. Betul ya. Jadi jangan gini. Awal Ramadan semangat, tengah Ramadan berkeringat. Capek itu. Gitu ya. Dan 10 hari terakhir Ramadan kebelinget Pak Bu ya. Kebelinget. Nah, kita mah tidak. Awal Ramadan semangat, tengah Ramadan semakin semangat, dan 10 hari terakhir Ramadan menjadi orang yang egois dan semangat terhadap kebaikan dan juga amal. Dan doakan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak mau meminta apapun jangan yang enteng-enteng, langsung surga Firdaus saja ya, seperti itu. Ya. Dan terkadang kita kalau kita berdoa kepada Allah biasanya kan, aduh malu nih, saya 2% aja deh. Ya Allah 2% aja deh. 2% gimana Pak Bu? Lebih baik langsung 100% gitu ya. Ini nasihat dari guru saya ya. Ya pernah dulu ada kakak saya ketika diskusi, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan 2 kali lipatnya. Apa-apaan 2 kali lipat, langsung 100 kali lipat gitu. Jadi jangan main-main, langsung aja Pak Bu ya. Langsung ya kita meminta surga Firdaus. Jangan sampai kita memintanya ya surga paling bawah juga nggak apa-apa deh ya Allah. nanggung ya. Udah aja ya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Firdaus yang paling atas. Kita semuanya jamaah sobat ngaji, tim sobat ngaji berhadapan dengan Rasulullah. Masya Allah, itu cita-cita yang betul-betul tidak akan ini Pak ya. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Apalagi masih ingat Pak Bu, Allah memberikan kenikmatan di bulan Ramadan itu apa? Yang pertama saat berbuka, yang kedua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita rasakan. Ketauhidan kita, Pak Bu, perhatikan, rasakan. Di bulan Ramadan ini Allah baik sekali. Maha baik sekali. Sudah memberikan pahala berlipat ganda, sudah menghapuskan dosa-dosa, Pak Bu ya. Sudah Allah memerintahkan untuk bersaum untuk apa? Menjaga hawa nafsu kita, menahan haus dan lapar. Terasa tidak Pak Bu, di bulan Ramadan lebih kuat daripada sebelum Ramadan? Terasa tidak? Terasa tidak Pak Bu? Lebih kuat, betul ya? Ngantuk itu gak ada ngantuk ya. Terus saya pun juga biasanya siang itu suka tidur, ini susah untuk tidur gitu ya. Susah untuk tidur ya, Masya Allah ya. Itu mungkin barokahnya Pak Bu ya. Makanya ternyata badan itu memerlukan istirahat. Istirahatnya apa? Saum. Makanya orang yang saum itu terjaga dari segala kemaksiatan Pak Bu. Orang yang saum ya, hawa nafsunya terjaga. Mau ngambek, lagi saum nih gitu ya. Ya, mau marah, lagi saum nih ya. Terus melihat makanan yang enak-enak, wanginya luar biasa, lebih tajam daripada sebelum Ramadan nih ya. Wangi sedikit saja, langsung nempel. Bisa menerjemahkan, ini Indomie nih, ini opor nih. Padahal jaraknya jauh tuh. Masya Allah ya, segitunya ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita pun juga ketika melaksanakan saum, kita pun juga lebih peka Pak Bu ya terhadap ilmu, gitu ya. Ada yang menyampaikan ilmu, langsung
masuk ke hati kita ya. Ada nasihat-nasihat langsung ke hati kita. Langsung kita menangis, merenung dan juga mentafakuri. Oh, Masya Allah. Seperti itu ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian mohon maaf dan mohon dimaklum. Insya Allah kami akan memperjuangkan dan selalu meningkatkan kualitas dari keilmuan pun juga dari fasilitas. Dan kita semua di Sobat Ngaji ini sebagai pelayan ayah bunda. Ayah bunda butuh apapun tinggal bilang. Ya, kita sebagai pelayan di sini. Kami melayani ayah bunda sekuat mungkin, sebaik mungkin dan seberkualitas mungkin. Andai pun ada yang kurang, mohon dimaklum. Ya, kita saling mendoakan. Jauh di mata, dekat di doa. Dekat di doa, ganti ya. Jangan dekat di hati. Cukup bapak saja yang dekat di hati. Cukup istri bapak saja yang dekat di hati. Tapi jauh di mata, dekat di doa. Yuk saling mendoakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup Bapak Ibu sekalian, aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kasih Ustaz Ari untuk materi Masya Allah di pagi hari ini. Baik, alhamdulillah tidak terasa Bapak Ibu hampir 2 jam untuk pertemuan di pagi hari ini. Alhamdulillah masih pada semangat juga Bapak Ibu, dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang tertinggal untuk materinya di pagi hari ini, gak usah khawatir, nanti insya Allah akan kami kirimkan kembali untuk klik rekamannya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja untuk pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita tutup dan akhiri dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu semua untuk kehadirannya dan untuk kesempatannya di pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Eza. Terima kasih kembali Ibu. Dan senang hati, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Mohon izin untuk kami akhiri ya. Tafadhali.